bin Malik bin Amir bin Amr bin Harith. Ia terkenal dengan sebutan nama Imam Malik. Beliau merupakan imam Darul Hijrah, seorang ahli fikih, ahli hadis, dan pendiri mazhab Maliki. Imam Malik dilahirkan tahun 93 Hijriah. Sejak dini, atas dukungan orang tua terutama seorang ibu, beliau berguru pada salah satu guru di Madinah. Dia berguru kepada 900 guru. 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 golongan dari tabi'un dan tabi'in. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Malik wafat di Madinah pada tanggal 11 atau 14 Rajab 179 Hijriah. Ada yang berpendapat juga bahwa beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 1709 Hijriah. Beliau wafat pada usia 87 tahun setelah menjadi mufti Madinah selama 60 tahun. Kitab karangannya yang terkenal adalah Al-Muwatta. Teladan yang bisa kita ambil dari Imam Malik ini, yang pertama adalah beliau adalah seorang murid yang sangat takzim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru sekaligus sebagai panutannya. Pernah suatu ketika Imam Malik sedang membacakan hadis kepada sahabatnya. Tiba-tiba beliau diserang kalajengking hingga mukanya menguning dan beliau sangat kesakitan. Namun beliau masih tetap melanjutkan membacakan hadis tersebut. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Dan beliau menjawab, ini merupakan takzim atau suatu kehormatan saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, beliau juga mempunyai sikap saling memaafkan pada orang yang berbuat salah atau membuat suatu perkara. Beliau pernah ditanya tentang sikap memaafkan pada para sahabatnya. Beliau berkata, aku takut saat aku meninggal dan bertemu Rasulullah. Aku sangat malu pada beliau jika ada kerabat Rasulullah yang masuk neraka karena aku. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, Sa'id bin Abdul bin Abu Yazid bin Yashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Pada Abdul Manaf inilah nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Palestina pada bulan Rajab. Ayahnya meninggal sejak beliau masih kecil. Setelah itu, ibunya membawanya ke Mekah. Ia belajar pada ulama-ulama Mekah, baik pada ulama fikih maupun ulama ilmu hadis. Beliau terus-menerus belajar sehingga terkenal dalam bidang fikih dan mendapat kedudukan tinggi dalam bidang tersebut. Syafi'i tidak pernah mengeluh atas semua musibah dan ujian yang diterimanya. Imam Syafi'i pernah terkena penyakit yang sangat hebat selama beberapa tahun, tetapi beliau tidak pernah sedikit pun mengeluh dan mengurangi aktivitasnya dalam berijtihad dan menuliskan pikiran-pikiran serta ide-ide untuknya. Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad As-Syaibani. Lahir di Baghdad bulan Rabiul Awal tahun 164 atau bulan November 780 Masehi. Beliau wafat tahun 240 Hijriah di kota yang sama. Ayahnya bernama Muhammad, seorang mutajid di Basra, sedangkan ibunya bernama Safi'ah binti Maimunah binti Abdul Malik Al-Syaibani. Ketika Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal terus menulis mengikuti program halakohnya sehingga tingkat kedalaman ilmu fikih dan hadis telah menjadikan pribadi. Ahmad bin Hanbal sebagai seorang istimewa dalam majelis belajar Imam Asy-Syafi'i, keahlian Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hadis berhasil mengajarkan dan memadu beberapa murid asuhan beliau menjadi ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Waqi Ibnu Jarrah, dan Alif Ibnu Al-Madini. Seperti Imam Al-Bukhari
Imam Muslim, Abu Dawud, Waqi Ibnu Hidayah, dan Ali Ibnu Al-Madini. Disiplin ilmu yang menjadi kehadiran Imam Ahmad bin Hanbal mencakup hadis dan ilmu hadis, fikih dan istilahnya Imam Aziz Syafi'i. Sebagai guru besarnya, salah sebuah karya tulis tentang tafsir diketahui pula tulisan beliau yang berjudul Kitab Al-Zuhdi berisi tentang watak penampilan fikih dan kehidupan yang berubah. Imam Abu Hanifah. Beliau bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zawad At-Taikimi Al-Kufi. Lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun dengan meninggalkan seorang putra bernama Hamad. Terkait sebab kematiannya, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Al-Ibar bahwa beliau meninggal diracun. Diriwayatkan bahwa Al-Mansur memberi minuman racun kepada beliau, lalu beliau wafat. Abu Hanifah adalah orang Persia asli. Beliau diberi nama An-Nu'man adalah sebagai harapan kelak menjadi orang besar sebagai Nu'man, salah satu raja Persia. Abu Hanifah memiliki banyak guru dan murid. Di antara guru beliau adalah Atta bin Abi Rabah, Hamad bin Abi Sulaiman, dan lain-lain. Adapun murid beliau di antaranya adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Waqi', Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan masih banyak lagi. Di antara karya beliau yang paling terkenal adalah Fenomena Fiqhul Akbar. Oleh karenanya, dalam sejarah biografinya tercatat jumlah gurunya sebanyak 4.000 orang dari kalangan sahabat Nabi, kalangan tabi'in, dan kalangan tabi'ut tabi'in. Kesimpulan bahwa tiap-tiap imam memiliki kelebihan, kecenderungan, dan karakteristik sendiri. Dalam pemikiran dan fatwanya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang cerdas, sangat logis, dan jago berdebat. Imam Malik dikenal sebagai pakar hadis dan cenderung kepada praktik yang masyhur di Madinah. Dan Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang piawai dalam menggabungkan antara akal dan dalil. Menguasai ilmu Malik dan Abu Hanifah melalui muridnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Adapun Imam Ahmad, beliau adalah memegang prinsip membela sunnah dan seseorang yang sangat zuhud hidupnya. Di Indonesia, umumnya masyarakat Muslim mengikuti mazhab Syafi'i. Namun, ada pula sebagian kecil masyarakat Muslim di Indonesia yang mengikuti mazhab yang lainnya. Mungkin ada yang mengira para imam mazhab itu bersaing dan berselisih tentang mengenai pendapat. Yang satu merasa lebih baik dan satunya juga merasa lebih baik. Anggapan seperti itu sungguh keliru. Justru sebaliknya, para imam mazhab itu saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan di mana saling belajar dan menjadi murid satu dengan yang lain. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.